Berbagai nubuat akhir zaman tentang Al-Mahdi, yang berasal dari berbagai riwayat generasi awal Islam dan yang masih bisa dijumpai hingga kini, sebenarnya sangat komplit dan memiliki detail yang jelas. Problem yang terjadi, kebanyakan bukan karena riwayatnya tidak ada, tetapi lebih kepada ketidaktahuan, pemahaman sepotong-sepotong, pemilihan satu riwayat yang disukai dan meninggalkan yang lain, ataupun lebih memilih pendapatnya sendiri dibanding riwayat yang sebenarnya sudah ada. Sebagai contoh yang akan dibahas di sini adalah teori yang menyatakan bahwa pendukung Al-Mahdi berasal dari wilayah timur, yang memang dibangun dengan berdasarkan riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada generasi awal Islam yang sangat komplit dan detail, tetapi sering disalahpahami, ditolak, atau menjadi rebutan wilayah timur yang mana, sekaligus menjadi ajang klaim bahwa Al-Mahdi berasal atau akan berasal dari negara tertentu yang berada di timur. Berbagai hadits tentang ini memang ada, seperti terdapat dalam hadits riwayat Bazar. يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه. Orang-orang akan keluar dari timur, maka mereka akan memberikan kepada Al-Mahdi sultannya, atau kekuasaannya. Dalam teks lain riwayat Ibnu Majah disebutkan, يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه. Yang bisa bermakna, akan keluar manusia dari timur dan mereka akan melakukan penaklukan atau penginjakan wilayah untuk Al-Mahdi, yakni memberikan kekuasaan padanya. Jika hanya berhenti pada hadits ini saja, maka akan banyak sekali pendapat, berbagai teori, dan berbagai aliran pemahaman yang bermunculan, yang pada intinya akan terbagi ke dalam dua sikap, yakni menolak atau menerima hadits tersebut. Karena riwayat ini sendiri memiliki problem berupa adanya periwayat yang dianggap doif atau lemah, sehingga sebagian kalangan sudah barang tentu akan menolaknya, bahkan ada yang menganggapnya tidak otentik hingga menempatkannya sebagai sebuah hoaks, tergantung level penolakan mereka dalam menyikapi hadits semacam ini. Sementara sebagian kalangan bisa jadi tetap menerima riwayat tersebut dengan berbagai sebab. Mungkin saja mereka tidak menganggap rawi yang didoifkan tersebut sebagai rawi yang doif. Ataupun mempunyai anggapan bisa menerima hadits doif selama ada riwayat lain yang mendukung atau membantu menguatkan isi redaksi yang terdapat dalam hadits doif tersebut, dan berbagai alasan lainnya. Dari kalangan yang menerima ini akan muncul berbagai sikap dan pendapat juga. Semisal mulai mencoba menentukan wilayah timur yang dimaksud, membentuk berbagai teori tentang bagaimana kemunculan Al-Mahdi dan keterkaitannya dengan wilayah timur. Tentu saja cara yang terbaik dan benar untuk mendudukan perkara ini adalah mengumpulkan semua riwayat yang terkait dengan masalah tersebut, tidak bersifat diskriminatif, dan mengkaitkan berbagai variabel yang bisa menjelaskan kemungkinan atau ketidakmungkinan hal tersebut benar atau keliru. Ditinjau dari pandangan bahwa dunia ini adalah negeri ujian, yang sekaligus juga merupakan tempat pertarungan kebenaran dan kesesatan. Teori bahwa pendukung Al-Mahdi berasal dari timur sebenarnya sangat logis dan memiliki kemiripan dengan apa yang telah terjadi di masa lalu, yakni bertemunya kebenaran dan kesesatan di sebuah wilayah atau di suatu komunitas. Banyak nabi berasal dari bangsa Yahudi, karena ada kesesatan yang berulang yang dilakukan bangsa ini sehingga para nabi tersebut diutus untuk memperbaikinya. Di samping sebagian dari bangsa Yahudi atau Bani Israel memang dipilih dan dimuliakan, selama mengikuti para nabi tersebut dan memperjuangkan kebenaran yang dibawanya. Ketika penyimpangan dan kesesatan bangsa Yahudi memuncak, dengan membunuh, atau terlibat membunuh, atau mencoba membunuh para nabi, maka kenabian dialihkan pada bangsa lain. Yakni bangsa Arab yang direndahkan oleh mereka sebagai keturunan budak atau hamba, merujuk pada Siti Hajar, ibu Nabi Ismail alaihi salam. Demikian pula Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari bangsa Arab, dan diutus pada mereka karena pada waktu itu bangsa tersebut juga sedang terperosok jauh ke dalam masa jahiliyah. Sekaligus bangsa Arab memang memiliki sifat menonjol dalam memperjuangkan kebenaran dan akan tetap dimuliakan selama mereka komitmen memperjuangkan kebenaran Islam. Jika mereka berpaling ataupun sudah menurun keinginannya untuk memperjuangkan Islam, maka mereka akan digantikan dengan kaum lain yang tidak akan berbuat seperti mereka dan yang lebih memiliki kemauan untuk memperjuangkan Islam. Pola ini hampir serupa dengan apa yang terjadi di wilayah timur. Perbedaannya adalah, karena ini adalah fase final akhir zaman dan keinginan untuk memperjuangkan Islam belum hilang sepenuhnya dari bangsa Arab, maka Al-Mahdi yang dijanjikan tetap berasal dari bangsa Arab. Al-Masih yang menjadi hakim yang menyelesaikan perselisihan manusia tetap Isa putra Maryam alaihi salam dari Bani Israel pada kedatangannya yang kedua, dan semua bangsa di dunia akan terlibat hingga keseluruhannya menerima kebenaran Islam. Peran wilayah timur di sini adalah menjadi pendukung awal kemunculan Al-Mahdi, karena pada masa itu sebagian dari mereka adalah golongan yang paling kuat dalam memperjuangkan Islam,
sekaligus sebagian dari mereka memang terjerumus dalam berbagai kesesatan dan penyimpangan hingga kelak diberitakan menjadi pengikut Dajjal. Artinya, walaupun keseluruhan negeri-negeri di timur Madinah, seperti Najd, Qatar, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Malaysia, Indonesia, dan banyak lainnya sebagian penduduknya berpeluang kelak menjadi pendukung Al-Mahdi, namun sebagian dari mereka berpeluang pula menjadi pengikut Dajjal ataupun memerangi Imam Mahdi sendiri pada saat kemunculannya. Karena di samping penyebutan wilayah timur sebagai pendukung Al-Mahdi, wilayah Masyrik atau timur baik secara global disebut timur saja, atau penyebutan negeri tertentu seperti Khorasan, Asbahan, yakni kota Isfahan di Iran, dan beberapa lokasi lainnya, juga dikaitkan dengan kemunculan Dajjal dalam beberapa riwayat. Seperti riwayat berikut, يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يكون آخرهم يخرج مع الدجال. orang-orang akan keluar dari timur, yang mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Setiap suatu generasi atau tanduknya terputus, akan muncul generasi atau tanduk berikutnya, sehingga yang terakhir dari mereka akan keluar bersama Dajjal. Dalam pembahasan ini, kita tidak akan menelusuri terlalu jauh hingga masa kemunculan Dajjal dan karakteristik para pengikutnya kelak. Yang jelas ciri-ciri dari kelompok-kelompok menyimpang yang akan menjadi pengikut Dajjal sebenarnya sudah ada sebelum keluarnya Dajjal, bahkan sebelum kemunculan Al-Mahdi ataupun malahan sudah terbentuk pada masa awal perkembangan Islam sendiri. Riwayat tentang orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka adalah ciri kelompok yang disebut Khawarij, yang generasi pertamanya Zul Huwaisyirah berani menganggap Rasulullah tidak adil sebagai perwujudan sikap merasa dirinya lebih baik dan benar, berlebihan dan meremehkan orang lain, hingga berani menumpahkan darah kaum muslimin yang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Bila kelompok ekstrim yang terlalu idealis dan cenderung selalu tidak puas dengan keadaan ini akhirnya diberitakan menjadi bala tentara Dajjal juga sangat memungkinkan. Di masa lalu mereka tidak puas dengan keputusan Rasulullah, lalu keputusan Khalifah Ali radhiyallahu anhu, lalu keputusan pemimpin muslim baik yang fasik ataupun yang baik yang menyusul berikutnya, maka mereka juga akan menemukan jalan untuk tidak puas dengan keputusan Imam Mahdi di masa pemerintahannya. Bisa jadi karena peristiwa Hudna atau ikatan perdamaian dan kerjasama antara Al-Mahdi dengan Rum yang diberitakan akan terjadi, akan dianggap sesuatu yang tidak ideal, atau Al-Mahdi bukan berasal dari kelompoknya atau bukan dari negeri yang diinginkannya dan berbagai alasan yang akan ditemukan untuk menentangnya. Ketika mereka menjadi penentang Al-Mahdi, maka mereka akan terjerumus menjadi pengikut Dajjal yang memang keluar untuk menghancurkan kekuasaannya. Indikasi ini terlihat kuat dari pemberitaan bahwa negeri-negeri yang diberitakan menjadi tempat keluarnya Dajjal, seperti Khorasan adalah juga negeri yang diberitakan akan menjadi pendukung Al-Mahdi. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. Dajjal akan keluar di negeri di sebelah timur yang disebut Khorasan. Dia akan diikuti oleh berbagai kaum yang wajah mereka seperti perisai yang ditempa. Kunci yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, adalah ciri berbagai pengikut Dajjal yang berwajah seperti perisai yang ditempa, artinya berhidung pesek, walau sebagian orang menganggapnya sebagai masker, helm, atau topeng peralatan militer yang mirip dengan perisai yang dikenakan. Artinya mereka adalah agresor atau invader dari manusia-manusia yang dikumpulkan dari berbagai negeri yang memiliki ciri seperti itu untuk menghancurkan kekuatan Al-Mahdi di Khorasan yang sebelumnya dibangun oleh pasukan Panji Hitam yang diberitakan juga oleh riwayat Tirmidzi. تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإلياء. Akan keluar panji-panji hitam dari Khorasan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya hingga tertancap di Ilia. Ilia atau Aelia Capitoli adalah nama Romawi yang diberikan untuk Al-Quds atau Yerusalem di zaman Rasulullah. Kedua hadits itu sebenarnya tidak bertentangan, apalagi mempertimbangkan urutan yang benar bahwa Al-Mahdi akan muncul terlebih dahulu dan Dajjal akan keluar sesudahnya. Yang berbahaya justru bila menolak hadits bendera hitam dari Khorasan, karena apabila benar terjadi seperti itu, bendera hitam pendukung Al-Mahdi tersebut bisa dianggap sebagai pasukan Dajjal, karena pemahaman sepotong-sepotong dan hanya mengambil sesuatu yang dipercayainya saja. Demikian pula bila urutan yang dipercayainya terbalik, seperti Dajjal dianggap akan keluar terlebih dulu, lalu muncul Al-Mahdi untuk melawannya. Karena pendapat ini bisa membuat Imam Mahdi malahan bisa dianggap sebagai Dajjal, dan Dajjal justru dianggap sebagai Imam Mahdi.
Sayangnya pemahaman terbalik seperti itu benar-benar ada di sebagian kalangan kaum muslimin sekarang. Karena keterjerumusan beberapa tokoh agama yang tidak melihat keseluruhan riwayat yang ada, ataupun tidak mengambil rujukan pendapat ulama terdahulu seperti pendapat Imam Suyuti yang telah menerangkan urutan yang benar dalam kitab beliau Al-Hawi Lil Fatawi, atau malahan mereka terjerumus membanit keseluruhan hadis-hadis tentang panji hitam. Khurasan yang meliputi sebagian Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan dan berbagai wilayah di pinggiran Sungai Jihon atau Amudarya memang negeri wilayah timur yang akan menjadi ansor atau penolong Imam Mahdi yang pertama kali. Berbagai riwayat tentang itu sangat banyak dan sebagian telah berulang kali disebutkan. Fakta juga menunjukkan bahwa secara militer dan sejarah, negeri tersebut khususnya Afghanistan telah mampu membuktikan sebagai kekuatan yang mampu mengalahkan berbagai kekuatan superpower di dunia ini. Hadits yang mengkaitkan negeri tersebut dengan Dajjal, sama sekali tidak menggugurkan peran mereka sebagai Ansor Al-Mahdi. Itu bahkan menjadi indikasi pertarungan mereka dengan Dajjal di akhir zaman, karena mereka sebelumnya telah menjadi kekuatan Islam yang paling kuat dan berbahaya bila tidak dilumpuhkan. Agresi Uni Soviet dan Amerika ke Afghanistan adalah contoh pendahuluan yang serupa dengan itu. Sebagian penduduknya mungkin saja mengikuti mereka dan menjadi boneka kekuatan asing, tetapi tak terhitung yang berjihad dan melawan para agresor tersebut. Tentu saja ada beberapa penjelasan lain semisal Khurasan yang menjadi pendukung Al-Mahdi ataupun Khurasan yang akan didatangi Dajjal adalah wilayah yang bisa jadi berbeda. Tetapi pada intinya kedua riwayat tentang Khurasan yang menjadi pendukung Al-Mahdi dan tempat keluarnya Dajjal adalah benar adanya, sebagai bentuk pertarungan kebenaran dan kesesatan yang mungkin saja terjadi di sebuah wilayah di muka bumi.